menikmati nikmat sehat, nikmat panjang umur di tengah pandemi yang terus berkepanjangan ini. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berkumpul semuanya di sini. Menyikapi situasi yang terus berkepanjangan yang diakibatkan dari pandemi ini, pemerintah melalui kementerian mengeluarkan tentang kampus merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, Politeknik Sahid menyambut anjuran dari pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi ini dan juga kepada mahasiswa untuk melakukan kampus merdeka dan untuk melakukan pembelajaran ini. Kegiatan yang dilakukan hari ini adalah stadium general dan bedah buku yang memang diperlukan kreativitas tidak hanya dari unsur manajemen, tetapi dari unsur dosen juga dan ketua jurusan dan semuanya supaya proses pembelajaran ini di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan ini masih tetap bisa berlangsung dengan tidak menimbulkan rasa bosan atau kejenuhan dan rasa aman kepada mahasiswa sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kalau situasi dalam waktu dekat ini sudah bisa aman, kita masih bisa melakukan mix method dengan tidak hanya online tetapi offline pun kita lakukan. Oleh sebab itu, menghadapi kondisi seperti ini, rasanya kita harus tetap optimis, harus tetap berdoa dan bersyukur bahwa kita sampai dengan saat ini masih diberikan kesehatan. Oleh sebab itu, di dalam rangkaian Disnatalis hari ini, dibuatkan stadium general secara bertahap, berkelanjutan, dengan menghadirkan para pembicara atau pemuka tokoh agama. Di antaranya adalah ada Ibu Ira Latif selaku penulis buku dan pendiri Wisata Kreatif Jakarta. Ada Bapak Ustadz Ahmad Faris, MSI, selaku founder Iman Fat. Kemudian ada Ibu Putih Asyasi, selaku akademisi agama Hindu dan penulis buku. Kemudian ada Bapak Frater Martinus Jam Febrianto, selaku rohaniawan Gereja Katolik dari Ordo Serikat Yesus. Kemudian Bapak Jo Priyastana Esos FM, selaku dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha. Kemudian ada Pendeta Wisnu Danu Kencata, selaku pengajar di Sekolah Tinggi Teologi The Truth. Oleh sebab itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara yang berkenan memberikan masukan atau memberikan wawasan kepada para mahasiswa agar mahasiswa tetap sama-sama kita optimis, kita berdoa kepada Tuhan bagaimana kita menghadapi situasi ini tetap bisa eksis. Karena yang paling penting adalah faktor agama sangat penting di dalam menghadapi wabah ini supaya timbul rasa aman, rasa nyaman, dan tingkat keimanan yang tinggi sehingga menciptakan imun tubuh yang tinggi pula. Demikian sambutan dari saya, mudah-mudahan rangkaian kegiatan Disnatalis ini bisa berjalan lancar. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan lancar sampai dengan selesai nanti. Sekali lagi terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Sahid Jakarta yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja kita akan membacakan profil singkat dari narasumber. Nama Muhammad Khalid Syaraji MSI, latar belakang pendidikan beliau saat ini menempuh program doktoral ilmu administrasi publik di Universitas Indonesia. Dan aktivitas beliau saat ini yaitu sebagai komisaris PT Angkasa Pura Logistik, dan beliau juga adalah sekretaris jenderal pengurus pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang memang Nahdlatul Ulama ini merupakan organisasi keislaman terbesar di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk
Untuk sesi pertanyaan nanti kita buka setelah berakhir dari pernyataan atau materi dari Bapak Khalid Syaraji. Kepada Bapak Khalid Syaraji, kita persilakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, kasih semesta untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Neni, selaku Direktur Politeknik Sahid, dan seluruh jajaran pimpinan di Politeknik Sahid, para mahasiswa Politeknik Sahid Jakarta yang saya banggakan, dan seluruh civitas akademika yang hadir di dalam ruang virtual webinar dalam rangka Dies Natalis Politeknik Sahid Jakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di forum virtual yang harus kita apresiasi karena teknologi ini bisa menjembatani jarak fisik yang sementara ini kita tunda untuk bisa bertemu secara langsung dengan adanya pandemi yang tidak hanya diderita oleh bangsa Indonesia, tapi seluruh umat manusia di dunia. Karena itu doa kita bersama. Kalau kita berdoa ini bukan hanya berdoa untuk keselamatan pemeluk atau umat agamanya masing-masing, tapi kita harus berdoa untuk keselamatan seluruh umat manusia di dunia yang sedang berjuang keras keluar dari pandemi yang berjangkauan global ini. Saya berterima kasih telah diundang di forum ini dalam rangka Dies Natalis dengan mengusung tema Pancasila dan keberagaman. Di intinya Pancasila sebagai common denominator atau kesepakatan kebangsaan kita, konsensus kebangsaan yang disetujui, disepakati oleh para founding fathers dan harus kita pertahankan sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk merawat keragaman yang menjadi fitrah bagi seluruh manusia di dunia. Jadi kenapa kita ini berpancasila? Jawabannya adalah tidak ada satupun negara di seluruh dunia, tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang kebangsaan tunggal. Jadi kata para ilmuwan politik itu, nation state itu sebenarnya tidak ada. Kalaupun ada, sangat jarang. Jadi negligible minority, jadi minoritas yang segelintir yang bisa dihitung dengan jari. Jadi mayoritas nation state adalah multinational state atau negara multibangsa. Justru kekuatan dan kebesaran sebuah bangsa diukur dari keragamannya, kemajemukannya. Semakin majemuk, potensi keragaman ini bisa dikelola. Maka dinamika di antara integrasi dan konflik itu akan mendorong akselerasi kemajuan sebuah bangsa. Seperti misalnya kita lihat Amerika, ini negara multibangsa, tersusun dari banyak multi etnis, ada kulit hitam, ada kulit putih, ada pemeluk agama mayoritas yang dikenal dengan WASP itu WASP, Anglo-Saxon Protestan. Tetapi Amerika bisa berkembang karena dia melalui proses demokrasi yang panjang, seluruh warga negara diperlakukan secara hukum dan semua orang bisa berkiprah di ranah publik tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan unsur-unsur primordial. Amerika pernah punya presiden kulit hitam, Obama. Sekarang wakil presidennya adalah keturunan Asia, campuran Afrika dan India, dan seluruh negara di dunia akan mengalami masalah kemajemukan tergantung bagaimana kemajemukan itu dikelola dengan baik. Karena itu, alhamdulillah, Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, tidak terhitung. Kita ini punya banyak suku bangsa, ada etnis, ada subetnis, ada etnis-etnis besar, misalnya Jawa. Jawa itu masih dibagi lagi dengan sub-subetnis, dengan dialek yang beragam. Ada dialek Jawa khas Jawa Timuran, yang nyablak, yang ekspresi kemesraannya itu kadang
tuangkan dalam bentuk sikap kasar, tapi justru menunjukkan keakraban. Yang ini kalau dipahami oleh Jawa Tengah bisa jadi menimbulkan persepsi yang berbeda. Misalnya kalau orang Jawa Timur bilang, "Cuk, ya apa cuk?" Itu justru menimbulkan ekspresi keakraban. Tapi kalau di Indonesia, di Jawa Tengah, umpatan itu bisa menimbulkan ketersinggungan. Kalau Jawa Barat, ada suku Jawa, ada suku Sunda, nanti banyak ragam budayanya, dialeknya. Di Batak juga banyak puak-puak ya, banyak sub-sub etnis yang beragam sekali. Karena itu inilah kekuatan Indonesia. Ini dari sisi diskrepansi atau segregasi yang basisnya adalah horizontal. Jadi ada unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini sara ini sesuatu yang suci, ya, karena itu nggak boleh ditepari, nggak boleh dieksploitasi. Suci itu artinya dia kodrat dan fitrah yang melekat sebagai anugerah dari Tuhan. Karena pada dasarnya manusia tidak memilih untuk dilahirkan sebagai suku Jawa, tidak dilahirkan sebagai orang keturunan etnis Tionghoa atau keturunan Arab. Semua orang dilahirkan menurut fitrahnya, menurut kodratnya, dan tugas negara sebagai entitas publik adalah mengelola keragaman itu melalui mekanisme hukum yang tidak diskriminatif, yang mengayomi semua. Dan itulah kelegoan, kehebatan, kecakapan, kemahiran para founding fathers di dalam merumuskan Pancasila. Pancasila sampai kita kenal sekarang ini juga mengalami proses pergumulan yang panjang ketika para founding fathers berdebat tentang dasar negara yang semestinya bisa menaungi bangsa Indonesia. Karena itu karena Indonesia mayoritas Muslim, pernah ada aspirasi untuk menempatkan Islam sebagai ideologi negara. Bung Karno pidato tanggal 1 Juni yang ini sudah dilegalkan sebagai basis ya, pengakuan bangsa Indonesia tentang hari lahirnya Pancasila. Itu ditetapkan melalui Perpres itu di zaman terakhir kepemimpinan SBY. Jadi 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Tetapi dia mengalami dialektika karena Pancasila yang dirumuskan diinspirasikan oleh pidato Bung Karno tanggal 1 Juni itu nanti akan digodok oleh panitia, oleh sekelompok komite para founding fathers kita, yang kemudian lahirlah Piagam Jakarta. Jadi Pancasila tanggal 22 Juni yang butir-butir silanya hampir sama dengan sekarang, tetapi ada perbedaan di sila pertama, ada tambahan 7 kata, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Usia dari kesepakatan tanggal 22 Juni ini tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus, Bung Hatta mendapatkan laporan adanya delegasi dari Indonesia Timur yang keberatan dengan rumusan Pancasila tanggal 22 Juni itu. Karena itu kemudian disepakati demi persatuan nasional, demi kebersamaan dalam keragaman, akhirnya 7 kata dalam Piagam Jakarta itu didrop sehingga bunyi sila pertama Pancasila seperti yang sekarang, Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tanpa adanya idiom-idiom yang bisa mengasosiasikan negara ini hanya milik satu kelompok saja. Jadi semuanya adalah pemilik yang sah dari Republik Indonesia. Inilah keragaman yang diwariskan oleh para founding fathers dan harus kita jaga dari seluruh penetrasi ideologi yang menganggap bahwa Pancasila ini masih tidak sesuai dengan anggap saja keyakinan agama tertentu. Ada sekelompok ya aliran transnasional yang menganggap bahwa Pancasila ini ekspresi dari ideologi buatan manusia. Padahal aturan bernegara itu diatur oleh agama. Sehingga Pancasila itu dianggap tauhid. Ini tentu saja ideologi yang salah.
ideologi yang sesat. Karena itu kita berharap generasi muda termasuk mahasiswa cerdik pandai tidak terpapar oleh ideologi-ideologi ini, karena jelas ideologi ini bertentangan baik dengan kesepakatan bersama Pancasila maupun bertentangan dengan ajaran agama. Hampir semua agama tidak membenarkan ya pemberontakan ya terhadap konsensus. Di Pancasila konsensus, dalam bahasa fikih itu muahadah watoniyah atau konsensus kebangsaan. Konsensus ini sah karena agama juga mengakui prinsip syuro atau musyawarah, prinsip kesepakatan di dalam urusan-urusan publik yang tidak secara spesifik diatur oleh ketentuan agama. Kalau soal ibadah yang sifatnya ritual ya, kalau di Islam misalnya sholat ya, itu diatur secara baku oleh agama. Begitu juga rukun-rukun Islam yang lain, puasa, zakat, haji diatur secara baku, secara qat'i, pasti. Tetapi bernegara tidak ada tuntunannya yang pasti. Karena itu ini ada ruang ijtihad bersama tentang bagaimana membangun sebuah negara yang mengayomi semua. Yang mengayomi semua. Jadi seluruh pemeluk agama di Indonesia diakui, umat Islam diakui, umat Kristen Katolik diakui, Protestan Katolik diakui, Hindu Buddha diakui, dan di zaman Gus Dur tambah ya. Ada satu lagi, Tionghoa diakui, Konfusianisme diakui. Karena itu inilah negara kita bersama, ini warisan luar biasa yang tidak boleh digrogoti oleh ideologi-ideologi kerdil yang menganggap bahwa Indonesia harus didasarkan pada agama tertentu. Karena apa? Karena pengalamannya sudah banyak di Timur Tengah ya, mayoritas tidak mayoritas keyakinannya agama ini homogen, warga negaranya homogen. Di Timur Tengah itu homogen. Jumlah negara di Afrika itu juga homogen. Tetapi nyatanya mereka konflik luar biasa. Di Mesir konflik, Suriah sampai sekarang. Irak sudah remuk redam. Sudah ini mayoritas 100% Muslim. Tapi konflik 100% Muslim, tapi konflik akhirnya pecah jadi Sudan dan Sudan Selatan. Ini ternyata kesamaan agama toh juga tidak bisa menyatukan sebuah komunitas. Karena itu selain persamaan agama, kelangsungan negara kita itu juga tergantung dengan seberapa besar pemuda-pemudanya memiliki semangat nasionalisme atau cinta kepada negaranya. Tidak boleh kita ini hanya meyakini ajaran agama kita itu tanpa ya memperhitungkan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kita harus menjadi Muslim yang taat, Katolik yang taat, Protestan yang taat, Buddha yang taat, Hindu yang taat, Konghucu yang taat, sekaligus menjadi warga negara yang baik. Jadi tidak boleh norma agama dipertentangkan dengan norma negara. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita beranggapan karena kita menjalankan ajaran agama kita, maka kita boleh mengabaikan hukum negara. Sekali kita mengabaikan hukum negara, maka kita berhadapan dengan kesepakatan bersama bahwa aturan yang mengikat seluruh warga negara dengan berbagai macam latar belakang, suku, agama, dan budayanya itu adalah hukum positif yang diakui oleh negara kita. Itu poin-poin penting yang harus kita perkuat terus. Jadi bahwa di Indonesia ada berbagai irisan yang sifatnya horizontal, ada suku, agama, ras, dan golongan, tapi tidak boleh ini memecah belah kesatuan kita. Ini bahkan harus diperkuat di tengah musibah bersama, bencana global. Aspek-aspek kemanusiaan ini harus diperkuat tanpa memperhitungkan dari suku apa, agamanya apa. Kalau tetangga kita terkena musibah, kita harus mendahulukan aspek kemanusiaan kita daripada sentimen-sentimen primordial kita. Ini harus ditanamkan bersama. Yang kedua, di dimensi sosial kita, itu selain ada irisan yang horizontal di dalam sistem sosial, itu juga ada irisan yang sifatnya vertikal. Vertikal itu ada kesenjangan di antara the have and the have no. Jadi ada orang yang punya, ada orang yang tidak berpunya. Ini
pembelahan ekonomi yang sebagian masih menjadi pekerjaan rumah yang diwariskan dari keadaan ketika Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka, di situ ada pembelahan ya sosial yang berdasarkan pada pembelahan ekonomi. Jadi ada kelompok dulu waktu di zaman kolonial itu ada kelompok kelas atas ya. Kelas atas ini kelas pertama, kasta primer ini dari bangsa Eropa. Kemudian kasta kedua bangsa dari Asia Timur. Itu. Yang ketiga Bumi Putra. Setelah kita merdeka, bangsa Eropa ini keluar ya, Belanda keluar, kemudian tinggal Asia Timur dan Bumi Putra. Ini sisa-sisa dari konflik ini. Ini masih menjadi pekerjaan kita bersama. Jangan sampai pembelahan ekonomi ini diperuncing ya dengan sentimen-sentimen. Karena ini pernah terjadi tahun 74, kemudian berulang lagi tahun 98. Dan ini tidak boleh berulang dengan cara apa? Dengan cara memperkuat implementasi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan ini menjadi penjelmaan penting, dari nilai-nilai Pancasila yang bisa merawat keagamaan. Tidak mungkin ada pluralitas, tidak mungkin ada kemajemukan tanpa keadilan. Tidak mungkin kita ini bisa bersama, ya. Kita bisa bahu-membahu, sementara kita kenyang, tetangga kita kelaparan. Tidak mungkin. Karena itu kue ekonomi itu harus diratakan. Nah, kita pernah mengalami masa di mana ideologi ekonomi sama-sama Pancasila. Tapi di zaman Bung Karno, implementasi atau instrumentasi dari ideologi keadilan itu dirupakan dalam komunalisme. Jadi sosialisme, komunalisme. Tapi ya ternyata gagal itu. Ketika Bung Karno lengser, itu inflasi 600%. Itu. Jadi politiknya ramai, tapi ekonomi tidak bertumbuh. Zaman Pak Harto ekstrim. Jadi ini ayunan pendulunya itu ekstrim. Kalau zaman Bung Karno ini cenderung sosialis, gitu. Zaman Pak Harto cenderung kapitalis, modal diberikan kartu merah untuk masuk. Gitu. Politiknya direpresi. Yang penting swasembada pangan, rakyat bisa makan, tapi nggak perlu ngomong. Jadi rakyatnya sakit gigi semua. Rakyatnya sakit gigi semua. Gitu. Jadi ekonomi ya zamannya Pak Harto tumbuh tinggi persen, rata-rata itu pun tidak bisa melalui rekor Singapura. Karena syarat negara maju itu harus konstan, tumbuh selama kurang lebih 15 tahun ya. 1,5 dekade konstan 9%. Nah, kita baru 7%. Kemudian ini di tahun 90-an ya, sudah mulai decline. Kemudian akhirnya krisis moneter, kita membangun dari awal. Dan sentimen-sentimen tadi itu yang sudah direkonsiliasikan melalui berbagai macam kerangka normatif itu ternyata belum selesai. Ada kerusuhan rasial, kerusuhan etnis tahun 98 yang tidak boleh sama sekali terulang lagi. Tidak boleh sama sekali terulang lagi kerusuhan rasial seperti 98. Gara-gara faktor ekonomi kemudian yang luar biasa. Zaman Gus Dur ada liberalisasi, dibuka, kebebasan dibuka, partai-partai tumbuh, ya hampir ramai seperti zaman Bung Karno. Ekonominya belum terlalu bisa berkembang dengan baik karena orang baru menikmati ledakan partisipasi. Nah, zaman Pak SBY politiknya mulai stabil, ekonomi bertumbuh, ya, meskipun belum cukup syarat untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju, politiknya juga berkembang. Nah, diteruskan zamannya Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kita mengalami masa di mana Indonesia mulai bisa menyeimbangkan, melaju seiringkan ya antara pembangunan politik dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun kita tahu demokrasi ya, demokrasi ini ya banyak orang semua bebas bicara,
melalui media sosial, semua orang jurnalis itu, yang akhirnya kemudian ini dalam beberapa hal bisa dianggap ya, yang bising ini, demokrasi yang bising ini mengganggu pertumbuhan ekonomi, dan artinya ada upaya tertentu yang kita rasakan dari Presiden Jokowi untuk ya agak membatasi kebebasan berekspresi. Tapi ini kita harapkan tidak terlalu jauh ya, membatasi kebebasan, karena kebebasan atau demokrasi ini prasyarat dari pertumbuhan ekonomi. Tidak boleh kita ini menempuh ya negara di mana ekonominya dibangun, politiknya direpresi. Kita harus melaju seiringkan seperti negara-negara itu. Karena apa? Ini yang paling kompatibel dengan ideologi kita, Pancasila, dan secara ekonomi paling kompatibel dengan pasal 33. Jadi para mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di Politeknik Syahid, kita semua di tengah pandemi ini harus betul-betul mengimplementasikan Pancasila. Dengan cara apa? Dengan cara instrumentasi itu yang merawat keberagaman, ya. Kita ini menumbuhkan sikap toleransi, menjauhi sikap eksklusif, karena di tengah situasi yang sulit ini, modal kita adalah kolaborasi, sinergi, bahu-membahu, tolong-menolong, tanpa tanpa mengindahkan ya, terikat dengan sentimen-sentimen kordial, agamamu apa, sukumu apa. Bahkan kalau kita ini bisa mencicil ya langkah-langkah jariah kita di tengah situasi yang sulit ini, agar ekonomi bisa bertumbuh, ya kita harus melakukan yang mungkin bagi kita tidak terlalu berarti, tetapi ini punya kontribusi di dalam menggerakkan ekonomi. Saya sampai sekarang ini, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, masih belanjanya itu ya, belanja itu dengan GoFood segala macam itu. Meskipun saya bisa ini, saya datang langsung itu, kemudian take away, tapi saya menggunakan GoFood. Kenapa? Dengan cara ini driver Gojek ya atau Grab atau apapun itu bisa terus periuknya itu terus bisa jalan. Karena apa? Ya kita mencicil itu langkah ekonomi yang punya nilai sosial, dan itu harus kita kembangkan terus. Karena di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat yang kapitalismenya makin maju, di sana justru semakin didorong nilai-nilai kolaborasi dan sinergi. Jadi bukan murni kompetisi yang basisnya adalah efisiensi. Kalau efisiensi, ngapain kita ini pakai Gojek? Misalnya jarak 1 kilo itu, kita datang aja, lebih efisien. Tetapi efisiensi kita itu membuat pihak lain itu terganggu ekonominya. Dia tidak bisa kerja. Jadi ekonomi itu tidak boleh hanya berdasarkan norma pasar, tapi ada unsur dan semangat kolektivitas. Nah, disinilah kita harus memahami pasal 33, ada fungsi negara yang ditekankan, dan terbukti sekarang ini di tengah ekonomi kolaps, pasar pasti tidak bisa menangani pandemi ini, karena pasar pasti dia akan bergerak di tempat yang itu ada lapangannya. Tetapi yang resiko sosialnya tinggi, satu-satunya aktor yang bisa bekerja adalah negara. Dan ini terbukti, cash transfer, bantuan tunai ini yang membuat Indonesia tidak terlalu, ekonominya tidak terlalu decline. Ya. Tidak terlalu decline, kita masih bisa bertumbuh ya. Dan mudah-mudahan sesuai dengan prediksi dari berbagai lembaga ekonomi, World Bank, kita mungkin akan jauh lebih cepat ya. Akan jauh lebih cepat, bahkan dibanding Singapura yang investasinya itu sudah berdijit. Ada yang bilang 27% itu, 20% kita resesi ya minus 5% itu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mulai merangkak naik setelah adanya vaksin ini. Mahasiswa tidak boleh menolak vaksin dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, dengan timbangan yang basisnya adalah hoax. Kita harus percaya bahwa tidak ada satu negara yang mau membunuh rakyat. Jadi kita harus percaya vaksinasi ini bagian dari ikhtiar bersama kita untuk keluar dari pandemi dan menjemput kebangkitan kembali Indonesia di satu abad. Jadi kita optimis, tidak boleh menyerah, mahasiswa terus mengembangkan skill, kompetensi,
Meskipun dengan cara virtual, saya kira ini akan menjadi modal besar bagi semuanya untuk maju dan tumbuh bersama. Ini pengantar dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ira, kalau kita berbicara tentang tourist guide atau pemandu wisata, sebenarnya peran dari tourist guide itu seperti apa ya, Bu? Kalau kita melihat nih, kalau di masa pandemi memang pada saat ini pariwisata sedang lumpuh ya, jadi sehingga pemandu wisata pun juga ikut terkena imbasnya. Tapi ada fenomena yang di luar Indonesia nih, yang apa namanya, sudah tidak lagi menggunakan tourist guide karena turis sudah bisa nge-scan barcode yang isinya tuh caption dari tempat pariwisatanya nih. Kira-kira bagaimana peran dari tourist guide dalam mengatasi itu? Silakan Bu Ira. Ya, oke. Seorang tourist guide atau istilahnya pramu wisata ya, atau juga kadang disebut sebagai pemandu wisata. Itu memang sebenarnya punya peran krusial dalam mendampingi tamu untuk memberikan informasi, untuk storytelling juga mungkin. Yang utama sebenarnya dia tugasnya adalah untuk storytelling ya gitu. Jadi apa yang diceritakan seorang guide dia dengan interpretasinya sendiri seorang guide, biasanya setiap guide itu punya pengalaman hidup yang beda, punya latar belakang pendidikan yang berbeda, itu yang akan menentukan nanti storytellingnya seperti apa gitu. Nah, di tengah dunia yang teknologi semakin canggih kayak gini, apakah tourist guide itu tetap perlu? Menurut saya tetap perlu gitu, walaupun kita sebenarnya bisa membaca dari informasi teknologi dari mana ya, dari aplikasi gitu kan kalau kita pergi ke suatu tempat. Tapi apa namanya, peran seorang tourist guide itu karena dia ada human ya, ada sisi human touch-nya gitu ya. Jadi akan tetap beda lah, jadi interaksinya pun juga beda gitu. Dan memang kalau misalnya peran seorang tourist guide ya dalam apa namanya versi idealnya gitu ya. Jadi seorang tourist guide itu sebenarnya juga adalah perwakilan dari suatu negaranya. Jadi menurut saya tetap perlu ya. Kalau sekarang ini, kalau pandemik ini memang apa namanya dunia pariwisata global juga sangat terdampak. Banyak tourist guide juga yang mungkin sudah hampir setahun ini ya tidak ada aktivitas sama sekali, ya itu tantangannya sih buat para turis guide itu ya, karena apa namanya ya bagaimana caranya kita bisa survive dengan kreativitas kita di kondisi saat ini gitu ya. Itu yang nanti juga akan saya sharing ya tentang bagaimana kreativitas untuk berwisata di tengah pandemi ini. Memang karena pandemi ini kita juga beralih ke virtual, jadi kita banyak melakukan tour virtual sekarang ya melalui online. Nanti seperti apakah mungkin teman-teman Bapak Ibu guru di sini mungkin sebagian besar ada yang sudah pernah coba atau mungkin asing sekali dengan tour virtual itu seperti apa? Yaitu cara kita awalnya itu cara kita untuk survive di saat pandemik ini. Tapi belakangan kita melihat itu malah sangat itu menjadi potensi dan peluang yang sangat-sangat baik ya, bahkan untuk masa depan pariwisata juga. Boleh diceritain sedikit nggak sih Mbak Ira terkait aktivitas virtual itu dari Wisata Kreatif Jakarta? Teman-teman di sini juga baru kenal dengan saya. Nama saya Ira Latif. Saya di sini juga mewakili Wisata Kreatif Jakarta. Tadi di depan tuh teman-teman bisa juga follow ya Instagram kita Wisata Kreatif Jakarta. Kalau Instagram saya kreatif_traveler. Nah, Wisata Kreatif Jakarta tuh apa? Kita tuh memang tour organizer, tour operator ya sejak 2017. Next, silakan. Tapi kita memang fokusnya itu memang bikin tur-tur itu keliling Jabodetabek aja gitu. Jadi turnya tuh spesifik ya, ada tur kuliner, ada tur keliling makam ya, jadi bukan cuma makan, tapi kita juga makam juga, jadi bukan cuma urusan perut, urusan akhirat kita juga ingat. Ada tur keliling rumah-rumah ibadah, jadi memang fokusnya seperti itu. Jadi saya mendirikan Wisata Kreatif Jakarta nih sejak 4 tahun yang lalu, memang karena didasari apa namanya banyak sekali orang Jakarta ternyata yang belum mengenal kotanya gitu. Sementara saya belasan tahun jadi guide, saya sering ketemu sama orang-orang asing. Mereka menilai Jakarta itu sangat menarik loh. Tapi banyak orang Jakarta bahkan menilai wah Jakarta apa menariknya sih, cuma ada shopping mall, cuma apa namanya macet gitu, nggak apa menariknya ditunjukin ke orang asing gitu. Akhirnya saya membuat Wisata Kreatif Jakarta dengan target utama sebenarnya orang-orang Jakarta sendiri. Next, kita di tim kami ada 15 orang guide
Memang keseluruhannya semuanya adalah profesi sehari-harinya dan profesi utamanya adalah para pemandu wisata atau tourist guide. Boleh di next, Mas? Ya, dan alhamdulillah kita tahun 2019 itu kita mendapatkan penghargaan MURI bersama dengan Windsor Homeschooling sebagai pelaksana wisata naik transportasi umum saat itu ya, dengan ragam transportasi umum di Jakarta dengan peserta terbanyak hampir 700 orang saat itu ya. Itu mereka semuanya adalah siswa dari Windsor Homeschooling. Next. Oke. Boleh di next, Mas. Nah, saya selain tour guide itu memang di sini juga yang saya mau berbagi kan tentang penulis buku ya. Nanti teman-teman juga boleh juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang buku. Nah, tapi saya juga mau cerita juga tentang wisata di tengah pandemik ini. Jadi memang karena pandemik ini wisata kreatif Jakarta nggak beralih sih, kita punya opsi yang melakukan wisata virtual ya. Ini dilakukan sejak tahun lalu, sejak bulan Mei ya. Wisata virtual ini kita malah melakukannya bukan cuma keliling Jakarta, tapi juga keliling Indonesia, bahkan kita ada rute-rute yang ada keluar angkasa gitu, jadi keluar sampai ke dunia bawah laut gitu. Jadi kalau dengan tur virtual ini malah tidak ada batasnya, itu sebenarnya hikmahnya ya selama melakukan wisata virtual ini. Boleh di next, Mas? Ya. Saya juga sebelum menjadi guide malah saya sebenarnya penulis buku duluan gitu. Jadi saya lebih lama jadi penulis buku duluan. Jadi saya nulis buku tuh alhamdulillah sudah 17 buku ya. Beberapa diantaranya itu alhamdulillah sudah menjadi bestseller juga, nasional bestseller. Memang kebanyakan buku-bukunya tentang pengembangan diri. Baru 2 buku terakhir tuh yang tentang pengalaman saya sebagai guide. Silakan di next, Mas. Nah, tapi karena saya juga seorang penulis buku yang sekaligus adalah seorang pemandu wisata, jadi biasanya saya kalau meluncurkan buku, itu membuatnya dengan konsep yang kreatif gitu. Jadi selalu dibuat peluncuran bukunya tuh dengan kegiatan. Jadi bukan cuma talk show gitu ya di kafe, di toko buku, tapi saya selalu berkegiatan dengan tour gitu. Dan turnya itu juga biasanya di tempat-tempat yang nggak biasa. Contohnya lagi Normal is Boring, peluncuran buku Normal is Boring, saya meluncurkan bukunya di kuburan saat itu ya. Gitu. Jadi ini alhamdulillah karena peluncurin bukunya di kuburan saat itu mendapatkan banyak exposure dari berbagai media nasional ya. Lanjut, lalu juga lagi membuat buku Do What You Love What You Do, boleh di next, Mas. Itu saya melakukannya dengan tur keliling bis tingkat, bis wisata ya di Jakarta. Teman-teman di sini sudah coba belum naik bis tingkat wisata ini? Ya, ini saya melakukannya dengan naik bis tingkat wisata gitu. Waktu itu bis tingkat wisatanya baru diluncurkan ya tahun 2014, waktu itu di zamannya Pak Jokowi masih jadi gubernur saat itu. Silakan next. Kalau yang terbaru saya meluncurkan bukunya dengan cara keliling kota. Itu yang saya meluncurkan buku bukan Ratu Sejagat ya. Saya jadi keliling kota tua, saya keliling-keliling dengan membawa banner besar itu tuh, bukan banner tuh apa namanya ya, papan besar itu yang bertuliskan buku saya, jadi sambil sekalian promosi. Silakan di next, Mas. Ya, jadi saya keliling-keliling kawasan kota tua tuh dengan peserta yang ikut. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu, karena saya memang pemandu wisata dan juga kebetulan juga seorang tourist guide, jadi saya mengcombine ya, menggabung-gabungkan aja lah biar gimana itu nyambung gitu ya. Nah, terus next. Ya. Nah, terus yang saya mau share di sini teman-teman, kan soalnya kan memang saya di-brief oleh panitia bagaimana kita bisa terus kreatif ya di tengah pandemi ini ya. Jadi ini ada diagram, mungkin kurang jelas kali ya ini ya resolusinya ya. Ini diagram yang menunjukkan bidang-bidang usaha yang kira-kira bisa survive di tengah pandemi ini. Memang sekarang ini kan pariwisata benar-benar terpuruk ya gitu, tapi bukan cuma pariwisata aja, banyak sekali memang bidang-bidang yang terpuruk parah ya gara-gara pandemik ini. Tapi selalu ada dua sisi kan dalam kehidupan ya, ada yin dan yang ya. Jadi nggak mungkin kalau walaupun peristiwa pandemik seperti ini nggak mungkin semuanya orang menjadi jatuh gitu. Ada juga loh yang naik gitu, yang malah melakukan bisnis baru malah melesat ya. Ini beberapa kalau di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan itu bisnis-bisnis yang dia potensial winners ya. Jadi yang kira-kira bisa survive dan malah bisa melesat di tengah kondisi pandemik ini ya. Termasuk salah satu yang bisa melesat tuh misalnya kalau kita berusaha berkegiatan di bidang medical atau medis ya.
alat-alat medis, makanan pun termasuk tetap yang bisa survive sebenarnya, makanan, apalagi makanan-makanan yang sekarang bisa di online ya, dan juga semua yang berhubungan dengan digital, ya, yang berhubungan dengan digital, apapun itulah bentuk usaha yang kira-kira bisa beralih ke digital itu malah potensinya untuk naik malah di masa pandemi seperti ini. Silakan di next Mas. Nah, ini ada kutipan yang bagus sekali ya dari Charles Darwin ya. Tadi kelihatan di. Nah, ini dia bilang apa? Jadi Charles Darwin ini kan memang hidup 200 tahun yang lalu, dia mengeluarkan suatu teori yang sangat relevan sampai sekarang ya. Charles Darwin mengatakan bukan spesies yang paling kuat yang bisa bertahan, bukan pula yang paling cerdas, tapi mereka yang paling responsif terhadap perubahan. Nah, saat ini tuh kita dengan adanya pandemik ini, corona ini, kita sedang diuji ya, sedang diuji yang mana yang bisa responsif terhadap perubahan gitu. Karena di tengah kondisi saat ini banyak juga loh orang-orang yang pandai, orang-orang yang kuat ternyata jatuh benar-benar, bahkan harus tiarap gitu. Termasuk ya dunia pariwisata, kalau bisa dibilang ya, sebelum corona, pariwisata itu kan bisa dibilang nomor 3 devisa yang terbesar ya di Indonesia gitu. Tapi ya dengan adanya corona ya tidak berdaya gitu. Nah, terus next Mas. Ya, dengan latar belakang pemikiran seperti itu sih memang ya, waktu itu wisata kreatif Jakarta juga selama 3 bulan ada pandemik, kita nggak ada aktivitas sama sekali. Kita tetap terlena dengan mikir badai ini terus berlalu. Badai ini pasti akan cepat berlalu, bajai ini terus berlalu. Tapi ternyata kan waktu itu pas mau lebaran juga belum ada tanda-tanda berlalu ya. Jadi waktu itu saya pikir oke, ini mungkin corona akan lama nih. Gitu. Terus juga saya pelajari waktu itu ya tentang pandemik yang tiap 100 tahun ada ya. Ini kan bukan yang pertama pandemik seperti ini ya, jadi setiap 100 tahun tuh ada, dan biasanya pandemik itu akan berlangsung selama lebih dari 2 tahun, nggak ada yang 1 tahun kalau yang namanya pandemi global itu. Waktu itu saya mikir-mikir gimana ya cara kita bisa survive sementara sudah 3 bulan nggak ada aktivitas sama sekali, masa mengandalkan tabungan aja. Jadi waktu itu kita istilahnya tuh para guide itu namanya guide mantap. Mantap tuh artinya makan tabungan. Jadi kalau ditanya gimana kabar Lora, mantap. Padahal mantap makan tabungan, tapi makan tabungan mau sampai kapan kan? Akhirnya waktu itu silakan di next Mas. Waktu itu kami melihat ada ada hal baru waktu itu, wisata virtual yang sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas yang lain. Jadi kita bukan pionir ya. Jadi kita tidak mengklaim diri juga sebagai pionir. Jadi sudah ada beberapa komunitas lain yang melakukan virtual. Jadi kita ikut juga saya ajak teman-teman saya ikut untuk mempelajari bagaimana caranya gitu ya. Setelah kita pelajari itu memang hal yang mulai dari nol lagi ya gitu. Dan waktu itu kita pelajari yang sudah melakukan itu virtualnya tuh adanya dengan di rute-rutenya hanya Jakarta dan sekitarnya gitu. Belum ada yang luar negeri gitu. Jadi waktu itu kita mikir, nah di tim guide di kami itu banyak yang sudah pengalaman ke luar negeri. Jadi waktu itu ya udah kita launching, barulah pas begitu kita langsung bikin aja lah rute keliling dunia gitu. Jadi waktu itu pas bulan Mei kita mau launching tour virtual kita langsung ada yuk keliling dunia dari rumah, bisa sampai ke Mekah, ke Madinah gitu, ke Paris gitu, hanya dari rumah. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu ya tour virtual itu seperti apa, jadi kita menggunakan aplikasi Zoom. Nanti si pemandunya akan memandu melalui Google Map, Google Earth, foto-foto, video, gambarannya kira-kira seperti itu. Tapi tentu saja yang penting itu yang krusial adalah storytelling dari guide-nya. Jadi si guide-nya itu akan terus memandu selama tour itu gitu. Silakan next. Nah, karena waktu itu pas kita launching tour virtual kita, memang di awal Mei waktu itu kan memang belum banyak ya pelaku tour virtual yang keliling dunia. Jadi kita sempat viral lah saat itu ya gitu. Jadi banyak juga beberapa media yang meliput, media nasional, bahkan sampai media asing pun juga meliput kita. Silakan di Mas. Dan akhirnya di bulan ini kemarin alhamdulillah ya, gitu. Ya. Di next Mas. Oke, jadi itu ya. Jadi kita juga awalnya kan memang kita bikin tour virtual ini untuk survive aja ya, biar ada guide itu ada aktivitas lah, biar nggak cuma diem aja sambil menunggu badai ini pasti berlalu gitu kan. Tapi ternyata semakin lama kita mendapati, wah ini peluang yang sangat baik sekali gitu. Bahkan kita sekarang juga banyak membuat tour virtual untuk anak, karena itu yang banyak juga dicari oleh orang tua dan para guru ya, karena mereka juga butuh alternatif kegiatan untuk para anak, para siswa gitu. Kita lumayan rutin bikin tour virtual untuk anak. Terus next Mas,
Untuk anak tuh maksudnya kita materinya ya yang fun-fun gitu ya, ke Disneyland, Universal Studio, Legoland, kayak gitu-gitu. Nah, terus next kita juga sekarang banyak membantu sekolah-sekolah dan perusahaan kampus-kampus yang ingin mengadakan field trip virtual. Karena kan di pandemi ini kita nggak boleh untuk berkerumun kan, traveling kayak dulu kan sebelum pandemi kita pasti ada field trip ya, biasanya kan biasa satu semester field trip tuh pasti 1 kali. Nah, sekarang akhirnya semua beralih ke virtual. Akhirnya ya udahlah kita akhirnya bisa membantu sekolah-sekolah gitu, senang sekali ya kita membantu sekolah. Akhirnya jadi kita jadi ikut membantu pembelajaran online gitu. Itu suatu hal yang sangat potensial gitu. Jadi menurut saya kalau tour operator lain juga bisa melihat ini ya, ini suatu hal yang sangat potensial ya untuk diseriusi gitu. Oke, next. Oke, jadi nah ini beberapa mungkin nggak kelihatan itu ya di layar ya. Oke, ini di next aja sih Mas. Ini beberapa ide marketing sih. Ide marketing sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau tetap survive di tengah pandemi ini ya. Ini sih bisa dicari banyak, tapi kita nggak ngomong tentang marketing ini. Mungkin bisa di Mas. Oke, bisa di next sampai ke yang next lagi. Nah ini, Oke teman-teman. Nah jadi apa yang kita hadapi ini kan memang bukan yang pertama kali ya teman-teman ya, pandemi ini kan 100 tahun sekali itu ada. Tapi kalau kita membaca sejarah, jadi kita perlu tahu sejarah juga ya. Dulunya juga ya banyak sekali karena peristiwa pandemi pandemi global seperti ini, banyak penemuan-penemuan yang orang temukan ya, termasuk kayak Newton itu teman-teman pernah dengar namanya Newton, dia adalah seorang penemu ya. Dia hidup di tahun 1800-an. Waktu itu dia hidup itu juga saat dia hidup terjadi pandemi seperti ini, jadi dia harus tinggal di rumah sampai 2 tahun. Nah, selama dia tinggal dalam rumahnya itu, dia banyak menghasilkan banyak temuan-temuan yang sangat berguna sampai saat ini ya. Jadi itu yang bisa dinikmati sampai sekarang gitu. Bahkan kalau kita baca dari tokoh-tokoh nasional seperti Kartini, seperti Bung Karno gitu, mereka pun dalam kondisi terkurung ya bisa menghasilkan karya yang bisa melembus waktu gitu. Seorang Kartini kan ketika dia dipingit dia bisa menghasilkan karya tulisan-tulisan yang akhirnya dibukukan sampai sekarang membuat dia menjadi pahlawan emansipasi ya. Begitupun Bung Karno ketika dia waktu itu di penjara di awal-awal pergerakan politiknya selama 1 tahun, dia menuliskan konsep tentang Indonesia ya yang akhirnya menjadi karya bukunya ya, Indonesia Menggugat. Next, jadi maksud saya share ini, jadi sebenarnya keterbatasan fisik, kita nggak bisa gerak luas, itu bukan menjadi halangan, hambatan ya, karena banyak sekali contoh orang-orang yang memang karena harus nggak boleh bertraveling, nggak boleh, harus tetap stay di satu tempat, tapi mereka bisa, pikiran kita itu tidak terbatas ya, memang fisik kita memang terbatas ya, tapi pikiran kita, imajinasi kita itu tidak ada yang membatasi. Ini selain tadi Newton itu juga ada Pramudia Anantatur ya, dia adalah seorang budayawan besar. Ketika dia di penjara di Bui waktu itu di Pulau Buru, dia juga menghasilkan banyak buku-buku. Itu saja sih dari saya. Next, mungkin ini penutup dari saya. Nextnya. Jadi ya di slide terakhir ini saya telah suaranya ke-mute. Bisa kedengeran nggak? Halo? Oh ya, ini udah slide terakhir. Jadi tadi masih kedengeran nggak? Saya bilang tadi ya, bahkan Pramudia Anantatur ya juga lagi saat di penjara pun dia bisa menghasilkan karya yang besar gitu. Next-nya, ini slide terakhirnya teman-teman. Oke, jadi mungkin teman-teman juga bisa temukan hikmah dari corona ini apa? Apakah kita mau semakin menurun kualitas hidup kita karena corona itu? Apakah ini menjadi suatu kesempatan kita untuk terus kreatif, untuk terus menggali diri ya? Sebenarnya ini juga dengan kita banyak di rumah, kita bisa banyak berefleksi ya. Kalau wisata kreatif Jakarta malah hikmahnya menemukan banyak sekali potensi gitu loh, potensi usaha, potensi bisnis juga yang bisa melesat di saat pandemi ini. Ini yang terakhir, next. Nah oke. Jadi ini juga yang saya balikan kepada teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa tanyakan pada diri sendiri ya, apa hikmah yang bisa ditemukan ya bagimu ya, apakah ini suatu hal yang positif kah gitu. Sekali lagi itu tergantung cara pandang kita masing-masing ya. Gitu. Jadi yang juga yang perlu kita nanti ingat ya, mungkin setelah corona ini berlalu gitu, ingin menjadi pribadi seperti apakah kita, apakah menjadi pribadi yang lebih punya kualitas yang lebih baik ataukah malah menjadi
kualitasnya jauh berturun ya. Itu saja, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Ira, luar biasa banget ya idenya di wisata kreatif yaitu dengan virtual tour. Nah, kalau kita berbicara virtual tour pasti berbeda ya Mbak, ya Bu ya, dengan tour fisik. Nah, seperti kendala jaringan atau kendala antusiasme peserta nih ya. Kira-kira gimana nih yang dilakukan oleh Wisata Kreatif Jakarta untuk mengantisipasi itu? Ya, memang kalau untuk tour virtual tuh perlu jaringan yang stabil di antara si guide-nya, pemandunya, dan juga si pesertanya gitu. Jadi memang kalau misalnya ternyata si pesertanya jaringannya jelek, ya tentu saja dia tidak bisa menerima dengan bagus ya. Nah, bahkan kalau tim wisata kreatif itu waktu itu di awal-awal kita juga karena ini hal baru kan, kita nggak pernah ada pengalaman gitu ya. Jadi kita waktu itu nggak tahu juga, misalnya ternyata kalau untuk memandu tur virtual ini kayak misalnya komputer yang dengan spesifikasi tertentu tuh ikut mendukung juga gitu, karena kalau komputernya lemot itu nggak bisa pasti gitu. Juga kalau misalnya internetnya juga nggak stabil gitu ya, itu juga sangat membuat turnya jadi nggak enak dinikmati gitu. Jadi lagi di awal-awal pun waktu itu kan jaringan saya di rumah juga masih nggak stabil gitu. Saya juga belum tahu apa yang kira-kira internet yang cukup ya buat membawa pandu tur virtual gitu. Sampai waktu itu sampai harus ke warnet, harus ngungsi gitu. Tapi ya belakangan kan karena banyak belajar juga, ya udah saya menemukan provider mana yang paling bagus internetnya. Terus juga selain itu bahkan udah siap jaga-jaga, selain ada internet di rumah pakai wifi, kita juga pakai modem gitu kan. Modemnya itu jadi jaga-jaga, jadi ada 2 provider. Jadi hal-hal seperti itu teknis sih gitu, tapi memang itu menjadi modal, berarti kan itu modal kerja ya, termasuk kayak saya juga waktu itu mengganti laptop saya yang udah lemot gitu, karena itu kan modal kerja ya, seperti itu ya. Kalau misalnya peserta sih sebenarnya kalau dia dari handphone aja mengikuti bisa, jadi selama dia stabil koneksinya dari handphone dia bisa menikmati sih. Tapi gimana nih Bu Ira, kan Ibu juga Wisata Kreatif Jakarta ini pesertanya ada anak sekolah juga ya? Ya sekolah, kalau anak sekolah kan orangnya gampang bosen nih. Gimana nih caranya untuk menarik kembali perhatian mereka yang seperti itu? Oke, jadi kita kan memang belakangan itu memang banyak sekali membantu field trip untuk sekolah-sekolah ya, terutama untuk SD dan TK. Ini kita banyak sekali request dari SD dan TK ya. Ini juga sebenarnya tantangan karena tim guide kami juga selama ini kan banyaknya memandu tur untuk orang dewasa ya. Jadi cara membawakan, cara interaksi, cara storytelling ke anak kecil itu kan beda sekali gitu. Bahkan visualnya pun beda sekali gitu. Jadi memang perlu latihan gitu, perlu latihan dan juga perlu uji coba gitu ya. Jadi tentu saja kalau visual, kalau untuk anak-anak tentu harus yang sangat-sangat atraktif, semenarik mungkin dan harus gerak-gerak gitu. Video memang kebanyakan ya. Karena kalau misalnya kayak presentasi gitu cuma gambar still, gambar diam gitu, akan tetap bosan pasti anak-anak gitu. Jadi memang kalau untuk anak-anak kita mengakalinya dengan storytelling guide-nya yang beneran kayak memandu anak-anak gitu. Terus visualnya juga harus seatraktif mungkin, colorful, banyak video gitu, banyak games kayak gitu-gitu sih. Oke, baik. Kalau tadi kita membahas tentang kepariwisataan, boleh kali ya Mbak kita bahas sedikit tentang perhotelan. Nah, kalau di masa pandemi ini, apalagi sekarang lagi banyak musim banjir ya, banjir salah satunya di Jabodetabek gitu. Yeah. Nah, hotel itu sering kali ya di masa sekarang itu malah dijadikan tempat untuk isolasi mandiri atau pengungsian dari banjir itu. Sedangkan sebagai bisnis pariwisata juga, hotel seharusnya bisa memberikan rasa nyaman kepada konsumennya gitu Mbak. Bagaimana nih? Atau ada ide nggak ya dari Bu Ira terkait memberikan rasa nyaman itu kepada konsumen di dunia perhotelan? Ya, sebenarnya saya kurang begitu paham tentang dunia perhotelan juga ya, karena di luar kompetensi saya. Tapi yang setahu saya ya, yang sepengetahuan saya, mohon maaf kalau misalnya ada yang mau dikoreksi ya, silakan atau ditambahkan. Jadi memang hotel-hotel yang memang kerja sama pemerintah untuk jadi tempat isolasi mandiri, itu kebanyakan sih memang di booking penuh ya, setahu saya gitu. Di booking penuh memang untuk tidak digunakan untuk tempat lain. Biasanya itu juga
hotel yang dipilih pun memang hotel yang setahu saya sih nggak ada yang bintang 5 ya. Itu kalau bintang 5 mereka tetap buka untuk umum kan ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ya memang untuk sementara mereka mendapatkan benefitnya dari ya bisa membantu pemerintah gitu. Karena memang kalau udah tempat isolasi mandiri terus mereka membuka untuk tamu umumnya tentu pasti akan jadi itu juga takut-takut gitu ya. Untuk takut-takut. Tapi kalaupun ada yang seperti itu, saya yakin juga pasti mereka sudah punya standar yang tinggi karena kalau sudah dipercaya oleh pemerintah kan untuk jadi tempat isolasi mandiri, pastinya hotel tersebut juga punya standar tinggi gitu. Jadi kalau menurut saya ya balik lagi tergantung tamunya, dia mau nggak tinggal di tempat itu ya. Kadang orang yang pas sudah tahu itu tempat buat isolasi mandiri udah takut duluan gitu. Oke. Nah, tapi cara dari Wisata Kreatif Jakarta untuk menarik konsumen untuk ikut ke virtual tour-nya itu seperti apa, Bu? Boleh diceritakan sedikit? Oke, untuk kalau lagi awal-awal kan memang kita sangat mengandalkan sosial media ya, jadi nggak ada cara lain karena kita kan juga bukan pemain baru ya. Kita kan tour organizer yang ada dari 2017, jadi kita sudah cukup membangun audiens di sosial media gitu kan. Jadi pas begitu waktu itu kita launching kan tahun tahun lalu ya bulan Mei itu kan suatu hal yang masih baru saat itu. Jadi waktu itu pun juga makanya sempat viral karena itu adalah hal yang masih baru saat itu gitu. Jadi orang banyak yang penasaran coba gitu. Bahkan waktu itu kalau kita bikin tour rute-rute lokal Jakarta gitu ya, peserta bisa belasan tuh gampang sekali pada saat itu. Tapi kan semakin lama dengan semakin banyaknya tour operator lain, kami sih tidak menganggap sebagai mereka kompetitor ya, karena kita sama-sama ingin survive juga di saat ini ya. Ya makin banyak pilihan gitulah. Bahkan sekarang banyak juga tour virtual yang ditawarkan operator lain tuh dengan gratis atau bahkan dengan biaya yang bayar seikhlasnya, banyak yang seperti itu juga salah satu strategi sebenarnya ya, bayar seikhlasnya. Cuma kalau di tim kami tidak melakukan itu ya, karena dari tim kami memang nggak mau ya bayar seikhlasnya gitu. Tapi kalau untuk memulai sesuatu ya dengan cara bayar seikhlasnya itu juga bisa dengan cepat loh menarik perhatian orang kayak gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya pelaku di tour virtual ya kami ya terus berinovasi ya. Cara inovasi yang kami lakukan yaitu tadi kami buat rute-rute untuk anak. Itu yang jarang dilakukan oleh tour operator lain ya. Tour virtual anak tuh sangat sedikit sekali pemainnya ya. Salah kebanyakan masih memang fokusnya ke dewasa. Padahal kita melihatnya anak itu sangat potensial untuk digarap gitu dengan mengadakan virtual. Karena memang banyak sekali kebutuhan untuk itu gitu. Terus juga kan kita akhirnya dengan dengan kita tahu kalau misalnya kita mengadakan tour reguler, maksudnya tour reguler tuh yang jadwalnya khusus ya, misalnya kita lakukan tiap minggu ya, itu memang berkurang drastis ya, makin lama pesertanya berkurang drastis gitu, karena kan orang juga udah jenuh kayaknya, mungkin udah udah jenuh virtualan terus gitu ya. Jadi ya kita strateginya kita memperluas konsumen kita, kayak akhirnya kita konsumennya sekarang lebih ke ke perusahaan, ke sekolah-sekolah gitu, kita tawarkan ke sekolah-sekolah, bahkan komunitas religi kayak misalnya komunitas masjid gitu kan, karena kita ada rute ke Mekah dan Madinah kan, komunitas gereja itu kita tawarkan ke sana gitu. Nah kalau misalnya kita tetap membuat tour reguler yang kita agendakan misalnya rutin tiap minggu, seminggu sekali ya, itu kita tetap agendakan walaupun pesertanya sangat minim, itu kita rasa tetap perlu dilakukan karena biar untuk orang tetap tahu tentang kita gitu. Orang misalnya tahu oh ini loh rutin loh, ada kita punya rutin gitu. Tapi dengan banyaknya konsumen kita dari sekolah, dari komunitas ya, mereka yang happy, mereka malah banyak merekomendasikan ke sekolah-sekolah lain. Jadi kebanyakan malah kita sekarang dapatnya sih dari rekomendasi ya. Jadi sekali lagi cara marketing yang ampuh tuh sebenarnya kan getuk ular ya. Kalau istilah zaman itu kan ya getuk ular atau marketing word of mouth ya. Jadi dari mulut ke mulut itu yang paling ampuh. Kalau mereka happy, mereka akan bilang pasti ke teman-temannya. Biasanya juga para guru itu kan biasanya tergabung dalam banyak komunitas guru ya. Nanti akan ceritakan. Ya akan cerita yang akhirnya yang itu membuat akhirnya sekolah-sekolah lain menghubungi kami walaupun kami nggak banyak beriklan ya. Berarti selain dari menggunakan tools marketing juga menggunakan testimonial dari peserta sebelumnya. Ya, testimonial ya.
Kita memang kalau ada testimonial tuh kita posting juga sih di Instagram ya. Jadi mungkin kalau pas ada yang lihat gitu mereka tahu gitu. Oke, baik. Nah, kita udah mendapatkan banyak sekali pertanyaan nih dari peserta yang hadir pada hari ini. Ya. Kita sudah memilih 5 pertanyaan ya. Boleh dari Oktavianti Nur Arafah. Saya ingin bertanya, Ibu boleh tahu apakah dalam menulis sebuah buku, novel, atau cerita itu ada teknik yang khusus? Terima kasih. Silakan Ibu. Oke, kebetulan saya tuh bukan penulis novel ya, jadi saya semua buku saya sampai saat ini memang berdasarkan bukunya genrenya non-fiksi. Jadi kalau novel tuh fiksi ya, berdasarkan imajinasi. Kalau saya sih belum, sampai sekarang belum menulis itu. Kalau tekniknya, kalau teknik menulis novel saya nggak tahu karena saya belum pernah menulis novel, tapi kalau buku-buku yang saya tulis ya, tekniknya saya sebenarnya nggak mengacu pada teori gitu. Iya, nggak ada teori-teori khusus yang saya, jadi saya tuh menulis sebenarnya lebih intuitif ya, jadi yang saya pikir ya, apa namanya, ya oke saya mengalir aja, saya nggak harus mengikuti apa namanya aturan-aturan baku tertentu, tapi dalam menghasilkan karya tentu saja ya kita tuh pasti dipengaruhi oleh karya lain gitu ya. Jadi saya pun menulis buku itu pasti saya membaca buku banyak dulu gitu. Jadi seorang penulis yang baik tuh pasti membaca yang baik gitu. Saya percaya itu. Jadi apa namanya, ketika saya mengeluarkan buku pengembangan diri itu ya seperti Normal is Boring, itu kan buku pengembangan diri yang cukup apa namanya, buat itu kan cukup sukses lah buat saya ya. Itu juga saya banyak membaca dulu tuh referensi dari buku pengembangan dari luar negeri gitu. Jadi kan memang kalau teman-teman mungkin di sini yang belum pernah baca buku Normal is Boring sama selanjutnya tuh The What You itu sebenarnya buku motivasi, tapi disajikan dengan konsep yang saat itu lagi buku itu pertama terbit itu disebut-sebut cukup ini ya, formatnya cukup kreatif karena bukan seperti buku motivasi gitu ya, karena banyak gambar, banyak visual, terus juga nggak bertele-tele gitu, jadi penceritaannya itu singkat-singkat ya gitu. Jadi waktu itu belum banyak, saat itu disebut-sebut belum banyak buku motivasi di Indonesia yang seperti itu, karena itu bukunya kan terbitnya sudah hampir 8 tahun yang lalu ya. Nah, kalau saya mendapatkan referensi atau ide membuat buku seperti itu sebenarnya ketika saya banyak membaca buku motivasi dari luar negeri gitu. Jadi saya beli buku luar negeri itu sebenarnya ya di buku di Jakarta juga, kayak di Kinokiniya, di mana lagi, kan banyak tuh yang jual buku-buku luar negeri kan ya, di toko-toko buku di Jakarta juga. Nah itu saya baca, wah ternyata saya waktu itu mendapatkan inspirasi, kalau di luar negeri baca buku motivasi kok fun banget ya gitu, kayaknya kita baca sambil berdiri di bis gitu ya, itu bisa selesai dalam waktu 1 jam gitu. Sementara saya pun sebenarnya banyak mengkonsumsi buku motivasi gitu di Indonesia, tapi masih banyak yang konvensional gitu, banyak tulisannya tebel gitu. Jadi waktu itu ketika saya membuat konsep Normal is Boring itu memang ya saya mengacu dengan buku-buku yang saya bikin kayak gitu, yang saya baca sebelumnya gitu. Oke, berarti poin dari menulis, langkah pertamanya adalah mulai menulis ya, sembari mencari referensi dengan membaca. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari mahasiswa lagi nih atas nama Diana Pitasari, bertanya mengenai kendala atau suka duka selama menjadi tour guide lokal ataupun luar negeri, dan seberapa menjadikannya sukar di bidang tour guide itu? Seberapa apa tadi Mbak? Seberapa menjanjikannya karir di bidang tour? Oh, menjanjikan. Iya. Ya, oke. Ya, kalau suka dukanya lebih banyak sukanya ya. Kalau dukanya ya sekarang kayak kondisi pandemi gini, teman-teman saya yang di pariwisata sudah hampir setahun lebih nggak beraktivitas ya. Mungkin yaitu teman-teman saya yang memang di pariwisata yang memang mungkin belum menemukan apa namanya celah lain ya, celah lain yang bisa dijadikan alternatif untuk di pariwisata seperti ini gitu. Jadi mereka ya kan teman-teman saya pun di profesi tour guide memang nggak melakukan tour virtual gitu, jadi banyak juga mereka yang beranggapan wah tour virtual itu apa namanya mungkin belum melihat ini menjanjikan gitu.
gitu. Jadi mereka malah banyaknya beralih ke profesi lain gitu, jualan, dagang, makanan atau macam-macam lah seperti itu ya. Kalau lagi pas sebelum pandemik, dukanya pun sebenarnya nggak terlalu banyak ya, lebih banyak sukanya. Jadi kalau misalnya yang sukanya tentu saja ya ketemu orang dari berbagai bangsa, setiap hari belajar banyak gitu kan. Bahkan saya bisa menghasilkan 2 buku tentang pengalaman saya sebagai guide. Ya itu kan juga termasuk yang sukanya ya, bisa keliling, bisa jalan-jalan gratis dan dibayar, ya itu dukanya ya. Kalau dukanya, jadi kayak misalnya kayak misalnya tamu bisa ketinggalan kereta atau pesawat karena faktor di luar kendali kita ya, macet gitu. Nah, kan itu biasanya yang dimarahin yang dimaki-maki guys. Tapi saya sih belum sampai kejadian sampai dimaki-maki seperti itu ya, tapi saya ada yang seperti itu. Atau kalau misalnya jalanan macet ya, jalanan macet, Jakarta kan sering macet ya, terus kita stuck di jalanan, waduh itu udah pusing deh guide-nya ya. Waduh udah semua acara rundown acara jadi terhambat, terus belum lagi kita udah mati gaya duluan ya, misalnya 2 jam stuck di jalanan, aduh udah cerita macem-macem, ini nggak jalan-jalan juga, nggak nyampe-nyampe juga gitu. Itu hal seperti itu sih, itu ya. Kalau menjanjikan tentu saja menjanjikan ya, tapi kita sekali lagi kebanyakan guide itu adalah pekerjaan yang freelance ya, atau lepas ya. Jadi kebanyakan guide memang memilih untuk freelance gitu. Karena kalau stay di satu travel agent malah terbatas geraknya gitu. Dan karena itu jadi guide itu bisa dapat job dari mana-mana ya. Secara penghasilan tentu saja menjanjikan kalau memang rezekinya bagus, tapi sekali lagi rezeki itu bisa kita usahakan ya. Kita yang aktif networking ya, kalau kita kerjanya bagus ya tentu saja itu kan juga menjadi promosi dari mulut ke mulut gitu. Dan kalau sekali lagi kalau freelance itu kan juga kan pekerjaannya nggak tetap ya, penghasilan ya nggak tetap gitu. Makanya kayak sekarang ini banyak sekali yang menjadi hambatan, malah kan nggak ada penghasilan sama sekali, nggak ada gaji gitu ya. Gitu ya, itu sekali lagi balik ke diri kita masing-masing, apakah kita cocok nggak jadi bekerja sendiri seperti ini, karena kan sebenarnya tour guide itu adalah entrepreneur juga ya gitu. Jadi nasib kita ya ditentukan oleh diri kita sendiri juga. Kita mau bekerja keras ya kita bisa dapat banyak. Kalau kita yang menunggu dikasih ya, kayak sekarang nih pandemik ini kan kita mau menunggu pandemik selesai sampai kapan nggak tahu ya, kita nggak ada penghasilan jadi. Baik, luar biasa sekali ya jawabannya. Ternyata menjadi turis guide itu dukanya malah menjadi suka ya Bu ya, karena malah jadi cerita sendiri yang mungkin bisa di-share ke orang lain gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya boleh di-scroll panitia. Oke. Haji boleh ke bawah. Oke. Ini ada pertanyaan dari Yoga Harjunata Prasetyo. Baik. Selama menjadi tour guide, Bu Ira pernah nggak sih mengalami miskomunikasi dengan turis, baik itu tour fisik maupun virtual tour? Jika pernah, gimana sih cara mengantisipasinya? Miskomunikasinya dalam hal seperti apa ya kayaknya ya? Mungkin salah tangkap gitu dari turisnya, atau mungkin keinginan turis dengan turis guide berbeda gitu, atau gimana yang pernah Ibu alami gitu? Oh ya oke. Ya itu yang dinamakan interpersonal skill juga ya. Jadi seorang tour guide juga butuh interpersonal skill. Jadi bagaimana juga kita menghandle komplain kayak gitu kan. Menghandle komplain itu kan kalau kita di lapangan kan, walaupun misalnya biasanya kita kan kalau tour guide itu dapat job biasanya dari travel agent gitu kan. Travel agent udah kasih nanti kita itinerary-nya bawa tamu ke sini gitu kan. Ternyata ada miskomunikasi di lapangan, ataukah misalnya ternyata di lapangan itu si pesertanya nggak happy dengan ininya, tempat yang dikunjungi, atau tidak sesuai ekspektasi, itu sering kayak gitu ya. Sementara kita kan guide itu cuma tinggal bawa doang, sebenarnya kita kan dapat job dari atas kan, dari travel agent gitu. Kalau saya sih sekarang ada travel agent sendiri ya gitu. Nah ya itu bagaimana pinter-pinternya sih guide di lapangan gitu, karena kalau kayak gitu kan masa orang kantor harus turun gitu kan, sementara misalnya kita lagi di Tangkuban
perahu gitu ya. Ya itu apa namanya biasanya yang dilakukan para guide di lapangan ya bagaimana lah dia komunikasi caranya biar untuk apa namanya menghibur ya atau menghibur tamunya biar nggak kesel gitu ya. Itu bisa caranya misalnya diberikan makanan tambahan atau ya dia humor. Banyak guide yang juga dia suka humor ya. Jadi di tengah-tengah kondisi genting gitu ya bisa sambil humor. Itu kadang-kadang cukup mengobati situasi ya. Atau misalnya kalau guide yang cukup mau effortnya lebih gitu, misalnya ada suatu tempat, misalnya ternyata pas sudah datang ke sana nggak bisa dikunjungi, misalnya karena faktor cuaca atau apa, kayak misalnya kayak Tangkuban Perahu itu kan kalau pas lagi sampai di atas kita nyampainya terlalu siang, itu kan hujan ya. Kalau udah hujan itu di sana nggak kelihatan apa-apa, tertutup kabut gitu kan. Jadi si tamunya nggak bisa lihat-lihat apa-apa juga sampai atas. Mungkin dia akan kecewa tamunya gitu kan. Tapi kalau guide yang dia misalnya pinter dan juga dia tuh pingin punya memberikan lebih untuk tamunya ya. Mungkin kalau guide yang biasa-biasa aja ya udahlah biarin aja lah, itu kan kondisi cuaca ya gitu ya. Tapi kalau guide yang punya mau effort lebih, mau usaha lebih, mungkin oh ya karena tadi tamunya pasti kan nggak dapat hal yang dia inginkan gitu. Ya udah kita mampir aja di dekat-dekat Tangkuban Perahu, ada tempat apa yang tentu saja biasanya si guide itu kan karena faktor pengalaman dia juga tahu tempat-tempat mana di situ yang menarik untuk dikunjungi dengan harga minim atau malah gratis gitu kan. Kita ajak aja ke situ gitu untuk menghibur tamunya, bisa ngeliat gitu. Ada juga yang kayak gitu, jadi tamunya kan seneng ya. Atau ya tadi kita belikan makanan lah atau apa, memang harus keluar uang sedikit tapi itu nggak apa-apa lah, itu bisa apa namanya memberikan nilai lebih juga buat jasa kita sebagai seorang guide. Karena kan nanti biasanya di akhir tour kan si tamu akan memberikan feedback ya gitu kan. Sekali lagi itu yang kita perlu juga ya, dapat feedback positif dari tamu. Oke, baik, terima kasih Bu Ira. Pertanyaan selanjutnya boleh selanjutnya dibantu scroll ke bawah. Oke, stop. Ke bawah lagi boleh? Oke. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Risma Nur Pasrihareva ya, kalau nggak salah. Nah, sekarang ini kan sudah mulai terfisik ya Bu Ira ya. Sudah mulai ada beberapa tempat wisata yang sudah mulai dikunjungi wisatawan. Gimana nih cara tempat pariwisata tersebut untuk tetap menjaga konsistensi dalam mengundang minat wisatawan? Ya, oke. Jadi pariwisata ini kan memang dia usaha bidang jasa ya. Jadi kalau misalnya di awal-awal viral gitu kan, di awal-awal viral, terus udah gitu memang orang berbondong-bondong datang gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak menjaga kualitas atau nggak terus-menerus apa namanya promosi yang konsisten gitu ya, ini lama-lama kan orang bosen gitu kan. Gitu. Jadi ya karena saya bukan pelaku tempat usaha wisata ya. Kalau saya kan travel agent gitu ya. Jadi saya nggak tahu sebenarnya strategi apa yang tepat diterapkan oleh pelaku tempat wisata ya. Tapi kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau mungkin di awal-awal viral karena misalnya tempatnya Instagramable gitu kan. Ada restoran yang seperti itu juga ya. Restoran dia viral di awal tempatnya Instagramable atau makanannya aneh. Tapi kalau ternyata pelayanannya nggak bagus ternyata ya, atau kalau dia ada menghandle komplain gitu, ternyata juga nggak simpatik gitu, terus udah gitu nanti makanannya ternyata nggak enak atau yang itu aja gitu, kan orang jadi bosan. Itu lama-lama juga akan pindah ke tempat lain. Itu banyak sih yang kondisi yang seperti itu ya. Atau gitu. Jadi agentnya sendiri nih Bu Ira, kan kalau masa pandemi ini sering nggak sih nemuin kendala dari travel agent itu seperti tempat wisatanya tutup tapi udah keburu booking wisatawannya, kira-kira kendalanya apa dan bisa diceritain nggak sih gimana cara mengantisipasinya? Oh, kalau kita saat ini sih belum mengalami seperti itu ya, karena kan selama pandemik ini kita kan buka kembali tur yang fisik baru 3 bulan terakhir ya. Itu pun juga masih kawasan Jakarta dan sekitarnya gitu. Juga pun kalau di kawasan Jakarta dan sekitarnya kan kita sudah cukup paham ya, familiar banget tempat-tempat. Tapi tetap ada tuh yang kayak gitu, misalnya oh ternyata museumnya tutup, karena sekarang museum banyak yang masih tutup ya.
walaupun kemarin sudah sempat dibuka, kadang-kadang juga suka dadakan lagi ditutup gitu kan, ada kalau PSBB ketat tuh museum ditutup gitu. Jadi strateginya ya kalau di tim guide kami ya kalau saya sih appreciate teman di tim guide kami cukup kreatif ya. Jadi mereka karena udah terbiasa di lapangan. Jadi kalau ada museum yang tutup ya udah di habis itu biar mengobati kecewaan dibawa ke tempat lain gitu sebagai alternatif gitu. Jadi bisa oh ya si guide ini si tamunya tuh kan merasa si guide-nya ini mau memberi nilai lebih loh, walaupun ada satu tempat yang ternyata tutup yang seperti di awal kita mau kunjungi ternyata di luar prediksi ternyata tutup. Oh, tapi dia handling komplainnya seperti apa? Itu dia diajak ke tempat yang lain atau tempat sebelahnya gitu. Oke. Jadi ada alternatif tempat lain ya sebelum apa baru dijalankan gitu ya. Baik, boleh pertanyaan terakhir kali ya, satu lagi dari peserta. Boleh minta bantuan scrollnya. Boleh sebuah lagi. Oke. Nah, kalau kita berbicara promosi, ini ada pertanyaan dari Connie Rose. Sorry, saya kurang kebaca nih. Connie Monik ya. Bertanya bagaimana cara membuat objek wisata kelihatan yang biasanya aja menjadi lebih baik untuk lebih menarik untuk dikunjungi dari wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari Bu Ira sendiri, entah itu bentuknya virtual tour atau tour fisik, bagaimana nih untuk meningkatkan awareness dengan tempat pariwisata tersebut kepada wisatawan? Oke. Kalau ini mungkin saya sharing sebagai pengalaman kami sebagai tour operator yang menjual tour ya. Kenapa satu rute gitu ya bisa menarik buat orang gitu ya. Jadi memang selain kami promosinya juga kan di sosmed kami cukup konsisten gitu kan. Terus juga tentu saja promosi di sosmed tuh cukup bagus sih kalau menurut saya, bagaimana pemilihan kata-katanya, foto-fotonya yang cukup menarik itu juga cukup menentukan ya. Tapi sekali lagi juga bagaimana kita kalau di sosmed itu kan kecuali kita ada iklan berbayar ya, karena sekarang di Instagram, di Facebook kan juga sudah ada iklan berbayar, kita sudah bisa menentukan target spesifik kayak gitu kan. Kita target spesifik. Tapi kalau kita nggak pakai iklan berbayar seperti itu di Instagram, di Facebook, ya audiens kita sangat general banget kan, maksudnya sangat tersebar beneran nggak tahu kategorinya yang mana kan gitu. Jadi maksudnya random ya, kalau anak sekarang bilang random banget gitu. Nah tapi kita karena kita kita kan ini melakukan ini sudah hampir 1 tahun ya kalau untuk yang tur virtual. Jadi kita juga kita memasarkan dengan target spesifik. Jadi kita tahu gitu ke target mana kita harus pasarkan. Misalnya kalau untuk ke sekolah-sekolah nih, itu kan saya kirimin proposal ke sekolah-sekolah, kita kiriminnya memang field trip anak-anak kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kami tahu misalnya ada komunitas gereja, ada komunitas masjid gitu kan, ya komunitas pengajian ya kami tawarkan ya langsung aja, ini ada rute langsung Mekah Madinah atau rute ke Yerusalem. Jadi sebenarnya kita menentukan target audiens ya, itu juga bisa menentukan, walaupun sebenarnya tur yang kita tawarkan tuh biasa ya, misalnya Mekah Madinah, mungkin sekarang di tempat lain pun juga ada juga tur operator yang bikin juga tur virtual seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata kita mau memasarkannya dengan cara yang tepat dan juga ke target audiens yang tepat ya, mungkin saja itu lebih efektif kalau menurut pengalaman kami seperti itu ya. Oke, baik. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Setelah untuk para peserta yang pertanyaannya belum sempat terbaca, mungkin bisa follow IG-nya Bu Ira Latif nih ya Bu ya di Kreatif Travel. Boleh tanya-tanya lebih lanjut ke Bu Ira. Boleh, saya ada kuis, boleh nggak Mbak? Boleh, silakan. Ya saya tuh pingin dengar ya bagaimana kesan-kesan teman-teman dari mengikuti sesi hari ini ya. Pengen tahu feedback dari teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di IG, nanti bisa posting di IG story-nya, di mention di IG saya,
atau juga IG-nya Wisata Kreatif Jakarta, silakan boleh posting sepanjang hari ini. Nanti hadiahnya akan saya umumkan untuk satu pemenang, akan saya DM untuk pemenangnya. Itu hadiahnya ikut tur virtual ke Roma, Italia. Untuk ya acaranya nanti tur virtualnya itu sekitar hari Sabtu ini ya. Itu saya tulis di chat ya IG-nya saya ya. Mungkin teman-teman ada yang mau posting di Instastory-nya ya, tentang bagaimana pengalamannya atau kesannya dari sesi hari ini, atau pelajaran apa yang teman-teman dapat dari sesi hari ini. Nah, kapan lagi tuh ya, Ya. bisa ikut virtual tour ke Roma? Ke Roma di Italia. Iya. Nanti boleh sekalian tag juga kali ya ke IG-nya Politeknik Sahid. Ya, boleh. Kita tahu juga nih teman-teman pesan. Karena peserta pada hari ini tidak hanya hadir dari internal, Bu, tapi ada juga dari eksternal. Salah satunya dari SMKN 8 Makassar ya. Wah, banyak dari luar kota ya. Sudah hadir. Ya, antusiasnya luar biasa sekali ya. Baik, setelah pembacaan kuis tadi, sekalian kita berakhiri atau mengakhiri kegiatan pada hari ini. Boleh ditutup oleh Bu Ira? Atau ada pesan-pesan mungkin terkait dengan pariwisata masa pandemi? Oke, ya. Mungkin tadi pesan saya itu hampir sama dengan slide di terakhir di itu saya ya. Jadi pandemik ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk lebih kreatif ya. Ini adalah memaksa kita untuk lebih kreatif gitu. Pilihannya balik lagi kita, apakah kita mau menggunakan ini sebagai peluang ya atau kesempatan, ataukah malah menjadikan pandemik ini sebagai hambatan gitu. Itu balik lagi kita gitu. Tapi sekali lagi buat apa namanya yang mau lebih kreatif ya di masa pandemik ini ya, mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu yang jauh ya, yang jauh lebih bernilai ya dibandingkan malah sebelum pandemik ada gitu. Karena pandemik ini adalah suatu pelajaran hidup juga sih buat kita ya, banyak hal-hal yang kita bisa temukan, kita menjadi kaya karena pandemik ini. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Tentu saja kita berharap pariwisata akan balik normal ya, nggak cuma virtualan terus ya, kita bisa traveling dengan aman kemanapun ya, seperti sebelum pandemi. Itu saja dari saya, terima kasih, salam sehat semuanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ira Latif yang sudah memberikan materi-materi dan ide-ide yang luar biasa terkait di bidang kepariwisataan. Oke, sebelum saya tutup acara ini, teman-teman saya ada sedikit informasi nih. Untuk para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, boleh isi link yang di-share oleh panitia di kolom komentar. Ya. Itu nanti boleh diisi oleh teman-teman. Nanti kami akan kirimkan sertifikatnya ke email masing-masing. Nah, untuk informasi yang kedua, untuk para mahasiswa Politeknik SAI Jakarta, nantikan di bulan Maret 2021 akan ada berita dan updatean terbaru dari Perpustakaan Politeknik SAI Jakarta. Jadi, stay tune on our social media. Baik, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara web seminar hari ini. Demikian kegiatan webinar Library Talk edisi bedah buku ini kami akhiri, sekaligus merupakan awal pembuka rangkaian acara pada hari jadi Politeknik SAI Jakarta ke-38. Tahun ini akan disajikan event-event terbaik yang dikemas secara kreatif, inovatif, dan terkini. Sampai jumpa di hari jadi Politeknik SAI Jakarta ke-38. Bila kita kembali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pada 7 Januari kemarin, angka kasus positif COVID harian kembali mencatatkan rekor tertinggi, yaitu berapi aktif di Indonesia erupsi serentak. Sedang bersusah hati. Salah satu gunung berapi aktif yang ada di Indonesia ini kini berada pada status level 3 atau siaga dengan potensi Intanmu terkenal. Sepanjang tahun 2020, pandemi COVID-19 melumpuhkan pariwisata di Indonesia. Dan di awal tahun 2021, Indonesia kembali menghadapi serangkaian ujian. Gempa di Lampung dan Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, longsor di Sumedang, banjir serta longsor di Manado, erupsi Gunung Merapi,
dan meletusnya Gunung Semeru. Kita semua berduka atas apa yang telah terjadi. Situasi sulit ini membuat kita tidak berdaya. Namun, sebuah musibah pasti akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapinya dengan rasa syukur, sabar dan tawakal, serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Hari ini bersama kita bangkit dengan doa, pulihkan Ibu Pertiwi, nyalakan Indonesia. Nyalakan Indonesia. Nyalakan Indonesia. Nyalakan Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Demikian kegiatan Stadium Jenderal yang diakhiri dengan doa bersama secara live streaming. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil. Secara resmi kami sampaikan bahwa akhir kegiatan ini merupakan awal pembuka rangkaian acara pada Hari Jadi Politeknik Sahid ke-38. Di tahun ini kami akan sajikan event-event terbaik yang dikemas secara kreatif, inovatif, dan terkini. Atas nama Politeknik Sahid, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama berjalannya kegiatan ini. Sampai jumpa di Hari Jadi Politeknik Sahid ke-38. Inovasi di masa pandemi COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.